Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi juga kita sempat menanyakan, pertanyaan aku adalah apa yang harus dilakukan ketika kita sudah merasakan nih gejala-gejalanya nih dokter. Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Oke, sambil di slide ya, karena memang ada pembahasan kita mengenai apa yang harus dilakukan kalau terkena kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini dia, yang pertama membuat anak cukup istirahat. Jadi ketika sudah divaksin, sudah dilakukan imunisasi, istirahat dulu di rumah, jangan main dulu, begitu. Dan anak tadi syaratnya harus dalam keadaan fit ya, tidak demam, tidak batuk pilek, tidak lagi sakit. Terus memberi obat penurun panas jika diperlukan. Ini tadi yang kita bahas. Jadi memang ada vaksin-vaksin tertentu yang menyebabkan demam. Biasanya anak tersebut atau orang tuanya dibekali dengan obat penurun panas yang diberikan kalau diperlukan. Kalau panas, demam, bisa diberikan obat penurun panas sesuai dengan dosis yang diberikan untuk anak sesuai dengan berat badan. Yang ketiga, mengupayakan agar anak mengkonsumsi air putih yang cukup. Terus jika terdapat rasa nyeri di tempat bekas suntikan, usahakan tetap gerakan dan gunakan lengan anak. Jadi gini, kalau misalnya ada bengkak di lengannya atau misalnya gatal atau nyeri, kita kan berikan obat penurun panas, itu juga bisa menurunkan rasa nyeri. Itu kalau misalnya ada bengkak, nyeri itu bisa dikompres. Ya. Tetap digerakkan, jadi bukan yang didiemin aja, kayak gitu. Tetap digerakkan seperti biasa, tapi memang jangan yang terlalu ekstrim pergerakannya, ya. Kemudian apabila perlu, kompres bagian yang nyeri dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dan setelah dilakukan penanganan dini. Itu tadi ya, penanganan dininya berupa kompres ataupun minum obat yang sudah diberikan oleh dokter. Atau kalau memang masih khawatir, boleh banget datang ke puskesmas terdekat atau ke klinik terdekat yang ada dokternya, ada tenaga medisnya untuk dikasih tahu, oh ada gejala ini, saya sebelumnya vaksin, anaknya sebelumnya vaksin, kemudian sekarang demam, sekarang bengkak. Nah itu nanti akan dikonsultasikan ke dokter ataupun ke tenaga medis lainnya, tindakan apa nih yang selanjutnya harus dilakukan. Dan jangan lupa untuk tetap makan juga gitu. Nah sesudah dilakukan imunisasi tetap diberikan makan, kalau bayi tetap diberikan air susu dan lain-lain agar tetap fit anaknya begitu. Untuk pelaporannya sebenarnya kalau bagi pasien itu langsung aja datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti orang di puskesmasnya yang melakukan proses penginputan data akan kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut. Dan untuk kelanjutannya, investigasi, pemantauan, peninjauan itu dilakukan oleh tenaga medis. Baik, jadi langsung ya dok ya ke puskesmas terdekat. Nah tapi dari vaksin yang sudah dijelaskan oleh dokter Pusan nih Bang Agung, tadi kan sempat dibilang ya ada vaksin untuk anak-anak bayi dari usia kurang lebih dari 24 jam hingga 18 bulan. Terus juga ada tadi yang untuk usia 7 ya, 7, 8, 11, dan 12. Nah selama memberikan edukasi nih kira-kira Bang Agung, apakah bagaimana sih respon mungkinnya dari masyarakat ketika mungkin tim medis datang untuk menyuntikkan kepada anak-anak yang ada di sekolah? Baik, terima kasih. Biasanya ini untuk responnya kita ini biasanya bulan BIAS, ada ya namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Ini biasanya kita laksanakan pada bulan Agustus dan November. Jadi ini jadi untuk kegiatannya, jadi kita lakukan kegiatan ini BIAS. Jadi sebelum kita melakukan penyuntikan atau kegiatan BIAS ini, kita memberikan surat pemberitahuan dulu ke sekolah. Jadi nanti guru akan memberitahukan ke orang tuanya. Biasanya kan zaman sekarang orang tuanya udah ada WhatsApp group gitu ya kan. Jadi untuk berkonsultasi bahwasannya ini akan datang petugas kesehatan atau puskesmas, nanti tanggal sekian mereka akan melakukan BIAS, bulan imunisasi sekolah, khusus anak kelas 1 misalnya, atau kelas 3, atau kelas 5, dan kelas 6, tergantung vaksin yang diberikan, atau itu entah TD, DT, atau yang vaksin kanker serviks tadi. Jadi biasanya kita membuat
perjanjian dulu. Jadi kita tidak serta-merta langsung memberikan vaksin gitu. Entah orang tuanya setuju atau tidak, jadi petugas langsung memberikan suntik vaksin, enggak. Jadi kita harus ada persetujuan dulu dari orang tuanya. Kalaupun memang orang tuanya meng-ACC bahwasanya anaknya diperbolehkan untuk vaksin, kita alhamdulillah langsung diberikan vaksin gitu. Kalaupun memang mereka tidak mau diberikan vaksin, ya udah. Yang penting kita sudah memberikan edukasi dan sudah memberitahu gitu. Tapi kita dari petugas medis selalu mengedukasi, betul yang disampaikan Dokter Putri barusan, kita tidak akan pernah berhenti bahwasannya selalu memberikan edukasi bahwasannya ini sangat penting loh, sangat banyak manfaatnya. Apalagi kalau kita melakukan untuk imunisasi ini ya, yang untuk secara mandiri itu bayar. Ini Kementerian Kesehatan memberikan secara gratis, secara cuma-cuma gitu ya. Dan ini untuk manfaatnya sangat banyak. Kalaupun memang masyarakatnya tidak mau, mereka bahkan ini untuk yang vaksin kanker serviks ya. Kita pernah ke sekolah bahwasannya ini banyak dari sekian siswanya atau siswinya ini terkhusus untuk yang kalau kanker serviks untuk perempuan ya. Jadi untuk kelas 5 atau kelas 6. Jadi mereka banyak juga orang tuanya yang menolak gitu. Untuk anak-anak dilakukan kanker serviks. Padahal ini kan tujuannya bukan untuk sekarang. Jadi ini untuk masa yang akan datang gitu bahwasannya ya nggak mungkin hari ini disuntik nanti anaknya langsung kebal kanker serviks atau anaknya langsung menikah, nggak mungkin ya kan. Ini kan masih panjang perjalanan, tapi masih banyak juga orang tuanya yang masih menolak gitu. Masih ada kekhawatiran ya, Ya, tentunya ya. padahal kita dari petugas juga medis atau orang lain juga banyak nih yang mau Benar vaksin sekali. kanker serviks ini gitu, tapi tidak diperbolehkan karena ini sasarannya untuk anak sekolah gitu. Agar kedepannya mungkin apa ya, tingkatnya itu bisa turun ya mengenai Ya, penyakit ini. betul. Karena ini katanya sedang ada kenaikan ya dokter ya Iya. mengenai kanker serviks ini. Cuma mungkin kita sedikit belok dikit nih, aku ada pertanyaan mengenai kanker serviks ini. Tadi kan vaksin ya, vaksin ini kan sangat penting ya dok ya tentunya. Nah sebenarnya apa sih pentingnya pemberian vaksin kanker serviks ini dari usia dini? Karena kan kalau misalnya kita bilang kayak tadi dibilang sama Bang Agung, itu kan masih lama banget mungkin, apalagi anaknya juga masih 11 hingga 12 Ya, tahun. betul sekali. Nah, kita ngomongin vaksin ini, kita nggak ngomongin tentang diri sendiri loh. Kita ngomongin vaksin ini juga melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi yang akhirnya nanti melindungi seluruh warga negara. Itu kan harapannya dari Kemenkes. Kenapa dibilang begitu? Kita ambil contoh, nanti kita ngomongin tentang HPV ya, ngomongin tentang kanker serviks. Kita omongin dulu tentang vaksin, contohnya vaksin TBC nih. TBC, kalau kita nggak divaksin, satu orang nggak divaksin, kita kena nih kuman TBC misalnya ya, kita kena, itu kan sangat potensial menularkan kepada orang lain. Nah sebenarnya dengan kita dalam tanda kutip egois nggak mau vaksin atau takut atau sebagai macamnya, itu bukan cuma untuk diri kita sendiri tetapi juga membahayakan orang lain begitu. Ya, itulah pentingnya vaksinasi ini gitu. Balik lagi ke yang HPV tadi, kenapa sih dok harus dari usia dini gitu? Perlu diketahui bahwa angka kejadian kanker serviks ini dia bergeser. Kalau dulu itu mungkin di usia 40 tahunan ke atas atau 50 tahunan ke atas. Tapi sekarang di usia muda pun sudah ada, usia remaja pun sudah ada yang terkena. Dan vaksin itu kan perlindungannya 5 tahun, 10 tahun ke depan. 10 tahun yang akan datang nanti di booster lagi, diulang lagi begitu. Atau kalau misalnya belum waktu SD belum terkena, sekarang mau vaksin HPV nih, bisa juga nanti diulang lagi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian itu akan di booster lagi. Jadi pentingnya yaitu yang pertama, karena memang pergeseran dari tren penyakitnya sudah bukan lagi untuk wanita-wanita yang di atas 40 tahunan, sudah bergeser ke dari remaja pun sudah ada yang kena. Makanya sudah harus divaksin sejak usia dini. Begitu. Yang kedua, pentingnya vaksin ini kenapa dari sejak dini? Karena ini nggak ngomongin tentang perempuan saja. Memang perempuan yang divaksin, tapi kan dia bisa menular melalui cairan tubuh dan mohon maaf misalnya dari hubungan seksual, dan itu juga bisa menular kumannya ya, menular ke laki-laki. Nanti memang gejalanya berbeda. Kalau kita kan kanker serviks ya, kalau ke perempuan, kalau di laki-laki bisa kutil kelamin dan lain-lain. Nah itu makanya pentingnya yang tadi ya, karena kita berusaha untuk menekan angka kejadian ini. Dan menekan angka kejadian penyakit
Jadi kanker serviks ini kan biaya kita tuh ngomongnya kalau penyakit ini panjang sekali Mbak efeknya. Dari beban negara juga, beban negara apa? Jadi kan negara akan pasti memberikan pengobatan, ya, memberikan pengobatan kepada orang yang terkena. Kalau misalnya semakin banyak orang yang terkena penyakit ini, semakin banyak juga beban negaranya, begitu. Jadi kita nggak ngomongin keegoisan diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita, lebih luas lagi ke negara bahkan Benar efeknya. sekali. Jadi ini apa ya, simpelnya adalah jangan sampai karena keegoisan kita bisa berdampak kepada orang lain. Apalagi ini sebenarnya apa ya, edukasi untuk memberitahu gitu kepada masyarakat bahwa pentingnya vaksin. Apa yang sudah diberikan oleh negara atau mungkin diberikan oleh Kementerian Kesehatan tentunya itu adalah terbaik untuk kita semua. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Kita.